Halo, selamat siang anak ibu kelas Goodness yang ibu sayangi, yang ibu kasihi. Bertemu kembali dengan ibu Seji pada materi IPS terpadu. Anak ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai letak geografis Asia Tenggara. Anak ibu sekalian bisa membuka bukunya di halaman 10. Oke, bagi anak ibu yang belum memiliki buku IPS kelas 8, anak ibu bisa melihat modul yang ada di Google Classroom ibu ya. Nah, kalau kamu lihat gambar yang ada di layar, itu adalah letak geografis Asia Tenggara. Nah, berbicara mengenai Asia Tenggara, maka tidak lepas yang namanya organisasi ASEAN. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu organisasi ASEAN yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, pertama, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari letak geografisnya, maka benua Asia Tenggara, ya Asia Tenggara itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, inilah letaknya secara geografis ya. Nah, yang kedua, letak astronomis ASEAN. Nah, waktu kelas 7 kamu sudah mengetahui apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis. Tetapi sekarang Ibu Seji akan membacakan atau menjelaskan kembali anak Ibu. Nah, letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau kita lihat letak astronomis ASEAN terletak di antara, nah ini dia ya. Ya, bisa kamu lihat lintang utara, ya, lintang selatan, garis bujur timurnya. Nah, ini adalah letak astronomis dari ASEAN. Nah, kalau mengenai letak astronomis, kalau kamu ingat kelas 7 kita sudah membahasnya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat batas wilayah ASEAN, itu bisa anak ibu lihat ya di dalam buku kamu di halaman 10, itu lebih jelas juga ya anak ibu ya. Di sebelah, ya, ini dia ya, di sebelah utara itu berbatasan dengan daratan Cina dan India. Ya, daratan Cina dan India. Ini dia anak ibu ya, utara. Bisa kamu lihat itu mana arah utara, selatan, barat dan timur. Ya, coba lihat yang sebelah sini itu anak ibu adalah timur. Ini barat, ini selatan, ini utara, ya. Oke, nah inilah utara anak ibu. Batas negara Asia Tenggara berbatasan dengan Cina dan India. Kalau sebelah timur kita lihat di sini itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Irian Jaya ya. Kalau sekarang namanya Papua. Oke. Nah, kalau selatan itu berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Ini di bawah ya, bawah. Nah, kalau di bagian barat ini itu berbatasan dengan Samudra India, Laut Andaman dan Teluk Benggala. Itulah letak atau batas-batas Asia Tenggara. Oke. Nah, di sini ada batas-batas negara ASEAN ya. Mungkin di sini kurang jelas, tetapi dalam buku bisa anak ibu lihat yaitu batas-batas negara-negara ASEAN. Nah, ini ada 10 negara ASEAN yang secara resmi anak ibu. Oke. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, iklim yang ada di wilayah ASEAN itu tropis. Nah, pasti anak ibu teringat kembali pelajaran kelas 7. Nah, iklim tropis. Kalau berbicara iklim tropis berarti memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ingat kan? Nah, rata-rata wilayah yang ada di kawasan Asia Tenggara itu beriklim tropis ya. Kecuali daerah Myanmar itu bagian utara beriklim subtropis. Nah, nanti kita akan bahas itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara satu persatu di next pertemuannya. Nah, oke anak ibu ya. Nah, ini adalah klasifikasi iklim yang ada di dunia. Nah, kita terletak di garis khatulistiwa. Ingat gak kita pernah mempelajari tentang iklim dan cuaca kelas 7? Nah, ibu gak perlu lagi menjelaskan ini secara detail karena kamu sudah tahu kita terletak di iklim tropis yaitu khatulistiwa. Oke.
Nah, yang terakhir anak ibu, yang keempat yaitu letak geologis. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu letak geologis? Letak geologis yaitu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah, letak geologis ASEAN yaitu yang dilalui oleh dua sirkum pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, serta di antara tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan India Australia. Nah, ingat nggak ini? Dampaknya apa? Dampaknya ada yang negatif dan ada positif, ya kan? Nah, yang mengakibatkan negara-negara ASEAN itu memiliki berbagai kekayaan alam. Nah, ingat karena daerahnya subur, terutama dalam bidang tambang. Nah, tetapi ada dampak negatifnya kalau kamu ingat atau kelas 7, ya, yaitu negara-negara yang terdapat di kawasan tiga lempeng ini anak ibu itu rawan terhadap bencana gunung meletus, ya, gempa bumi, dan tsunami. Nah, jadi kalau kamu ingat kita pernah berbicara mengenai letak geografis, letak astronomis, letak geologis Indonesia. Nah, ingat Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Nah, yaitu di daerah Asia Tenggara. Nah, otomatis daerah-daerah wilayah yang ada di kawasan Asia Tenggara itu memiliki letak geografis yang sama, ya, yaitu terletak di antara tiga lempeng yang aktif, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan India Australia. Nah, jadi inilah anak ibu, itu dampak negatifnya. Tetapi positifnya kita kaya akan barang tambang, daerah kita subur, ya, terlebih utama dalam bidang pertanian, perkebunan, dan hasil laut yang melimpah. Nah, oke, anak ibu sekalian, demikianlah materi singkat yang bisa Ibu Seji sampaikan pada siang hari ini. Ibu harap anak ibu masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya ya anakku. Sekalipun kita tidak bertemu bertatap muka, tetapi kita berdoa semoga Tuhan melalui semuanya wabah dari pandemi ini sehingga kita bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu gurunya, bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, dan kita bisa bertatap muka sehingga pembelajaran kita lebih efektif. Anak ibu, ada tugas yang ibu berikan, tapi kamu jangan khawatir, tugas itu tidak ada deadline waktu, ya. Yang penting anak ibu mengerjakannya, ya, kirimkan di classroom aja, ya. Tidak perlu lagi mem-WA-kan ibu kalau kamu sudah mengirim, karena secara otomatis ibu akan mengetahui notifikasinya kalau kamu sudah mengirim. Anak ibu, Tuhan Yesus memberkati, sehat semua, shalom.